Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah melihat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Rabu Abu tahun ini menurut saya sangat istimewa dalam hidup kerohanian kita. Mengapa sangat istimewa? Berkaitan dengan saudara-saudara kita semua. Saudara kita yang beragama Hindu besok merayakan hari raya Nyepi. Bagaimana hari raya itu sungguh-sungguh suatu perayaan iman, mengosongkan diri, menarik diri dari keramaian. Tidak boleh menyalakan lampu, ya. Apapun, lalu orang hanya di dalam rumah, tidak boleh keluar, dijaga, berdoa, ya. Lampu-lampu jalan dimatikan, dan yang terbaru yang saya dengar adalah jaringan internet dimatikan. Ya. Ini luar biasa. Sungguh mau menarik diri untuk merefleksikan diri dalam perayaan yang suci. Bahkan diawali dari dua perayaan sebelumnya, yaitu hari Minggu. Kalau Bapak Ibu lihat di televisi, di koran, ya, umat Hindu merayakan Melasti. Dia pergi ke danau, pergi ke laut, menyucikan diri, berdoa. Atau hari ini tadi pagi sampai siang, ya, dengan pawai ogoh-ogoh, ya. Namanya apa itu, tawur apa gitu ya. Melambangkan kejahatan.
yang luar biasa umat Hindu mempersiapkan untuk besok sebagai Hari Raya Nyepi. Hari ini kita memulai masa Prapaskah dengan Rabu Abu. Ada pantang dan puasa. Ya, saya tidak pantang handphone, jadi saya lihat sejak pagi itu bagaimana handphone ini, ya walaupun tang ting tung, ya, tapi isinya paling tidak umat Sidoarjo ini suci-suci saya kira ya. Sejak pagi, selamat pagi, jangan lupa misa Rabu Abu. Wah hebat orang Sidoarjo ini. Ya, ada yang mengingatkan hari ini pantang puasa, ya. Ada yang kirim lagu hanya debu, wah. Ada yang kirim gambar, ya. Paling tidak umat Sidoarjo tambah suci, gitu ya. Tidak ada cuitan pilpres, pilek, tidak ada. Biasanya setiap detik ada itu ya. Saya yakin inilah tanda-tanda baik. Ya, tanda-tanda baik kita menyadari bahwa saat ini kita mulai memasuki Prapaskah. Sudah waktunya kita merenungkan, menarik diri. Injil hari ini menyampaikan 3 hal di dalam masa Prapaskah retret agung ini, yaitu pertama adalah bagaimana 3 hal itu dijalankan dalam 40 hari, paling tidak, adalah dengan rela berbagi, dengan sedekah. Bahasa yang paling mudah itu sedekah memang, rela berbagi. Orang diajak untuk peduli terhadap sesamanya dalam hal-hal materi, di tengah orang digoda untuk memiliki sekian banyak materi dan dituntut seolah-olah kita membutuhkan sekian banyak barang, materi, sedekah atau uang atau dana apapun. Yang kedua, tentang olah rohani atau berdoa, di mana kita sibuk dengan pekerjaan kita, di mana kita mengatakan tidak ada waktu untuk berdoa. Dan itu memang jelas kita rasakan itu. Doa. Dan yang ketiga adalah berpuasa. Gereja memang menunjukkan orang harus berpuasa, mengosongkan diri. Dan sangat menarik bahwa di dalam masa Prapaskah ini begitu banyak orang diingatkan, terutama bukan persoalan materi. Ya. Orang bisa sukses hari ini pantang dan puasa. Orang bisa makan hanya 1 kali. Orang bisa berpantang daging hari ini, bahkan terus sampai 40 hari. Sukses, bisa. Tapi bacaan pertama mengatakan, apakah itu merobek hati kita? Apakah hanya sekedar suatu tuntutan karena diharuskan dan menjadi selesai? Yang terberat adalah hal-hal itu apakah merobek hati kita, merubah sikap kita, menyegarkan kita kembali. Masa Prapaskah, masa pertobatan. Ada 5 pertobatan yang terus-menerus kita diingatkan, yaitu pertobatan terhadap diri sendiri. Pelaku-pelaku diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Orang mau mengatakan atau dikatakan kalau kita mau jadi malaikat atau setan atau syaiton gitu, ya diri kita sendiri. Maka perlu pertobatan pertama adalah diri sendiri. Yang kedua adalah sesama. Dan yang ketiga gereja, yaitu kita semua sebagai umat Allah. Yang keempat adalah pertobatan alam atau lingkungan. Yang kita tahu begitu hebatnya kerusakan lingkungan
sehingga justru membahayakan diri kita, dan yang akhirnya yang utama bertobat di hadapan Tuhan. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kaum muda, remaja, anak-anak semua, jadikanlah makna Prapaskah ini suatu makna perubahan untuk mengembalikan citra kita sebagai manusia yang sempurna, sebagai ciptaan Tuhan, dengan berlaku tobat terus-menerus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.